Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Alpiandi dengan NIM 2401020062. Di sini saya ingin membuat video tentang codingan langsung, tugas MK perancangan web. Oke, maaf sebelumnya Pak, untuk kamera laptop saya cuma bisa begini, nggak bisa diterangkan lagi Pak. Ini udah terang, dia perlu cahaya lagi kalau emang pengen terang Pak. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buat bagian pertama, yaitu struktur dasar HTML. Kita bisa langsung di shift 1, langsung enter juga bisa. Oke, di sini ada doc tipe HTML, di mana fungsinya itu untuk menentukan bahwa dokumen menggunakan HTML. Lalu ada HTML, berarti tag utama halaman webnya. Kalau head ini fungsinya bagi berisi informasi halaman seperti judul, sedangkan body ini dia berisi kayak website yang tampil di browser tersebut. Oke, kita langsung saja, kita selanjutnya kita bikin menu header. Oke, style, background kita pakai gunakan 2C3E50. Oke, kita menggunakan warna itu, kemudian kita kombinasi juga warnanya, color with warna putih, text elegant, center. Oke, kita menggunakan padding juga, paddingnya 30 px. Oke. Kita selanjutnya kita bikin menampilkan identitas diri. Pertama, saya ingin menampilkan identitas diri saya. Pertama, kita pakai H1. Nama saya Piki Alpiandi. Oke. Kemudian kita menggunakan pep, yaitu paragraf. NIM 2401020062. Oke, kemudian kita masih menggunakan P juga. Kita mahasiswa teknik informatika, mahasiswa teknik informatika menggunakan P juga. Kita bikin alamat asal saya asal dari Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepri, Kepulauan Riau. Oke, kita masih di paragraf. Kita bikin lagi, yaitu email saya. Email itu Piki_email.com.
Oke, telepon juga kita menggunakan telepon plus 62 8 di 12 kita 34 12 34 56 apa yang nomornya lupa lagi 56 buat ngarang aja 78 90. Oke. Di sini pada bagian ini saya menampilkan itu nama, ada pakai H1, lalu ada NIM pakai paragraf, dan untuk jurusan saya pakai paragraf juga, kecamatan alamat pakai paragraf, untuk email dan nomor telepon pakai paragraf. Pada bagian ini juga diberikan warna latar belakang dan warna teks menggunakan inline CSS. Oke. Sudah. Kemudian kita bagian ke navigasi, kita bikin menu navigasinya, itu nav. Oke, kita setel. Background 4 itu padding baru 10 px kelompok teks algin center algin Oke. Di sini menu navigasi saya ingin membuat menu pengguna dapat pindah ke bagian. Misalnya itu tentang saya menggunakan yaitu tag to A. Berarti A ini digunakan sebagai link untuk menuju bagian tertentu pada halaman tersebut. Oke, kita bikin itu tentang kita pakai style backgroundnya juga, kita kasih warna ya, kita kasih warna apa ya, warna putih, color warna putih aja, kita kasih warna white, wet. Oke, wet, kita kasih warna wet. Kemudian margin kita pakai ukuran 10 px. Oke, lalu oke. Ini tentang oke. Selanjutnya saya ingin membuat juga tentang saya, ada juga yaitu keahlian, dan ada juga pendidikan dan hobi saya. Kita kalau mau cepat sih bisa juga, kita langsung kontrol segini, kita Ctrl V, tinggal kita ubah yang tentang bagian tentang ini, kita ubah berarti keahlian.
keahlian. Warnanya tetap sama, saya tidak ubah. Untuk marginnya ukurannya sama, pokoknya warnanya sama semua. Lalu kita ubah di sini yaitu keahlian. Oke, lanjut. Kita rapin dulu. Oke, ini kita juga bisa, yaitu kita ubah lagi. Tadi saya ingin membuat pendidikan. Oke, dari sini ubah pendidikan. Kemudian kita ubah lagi. Habis pendidikan saya ingin membuat hobi. Pendidikannya masih gurunya. Oke. Oke, untuk bagian navigasi di sini saya ingin membuat tentang menu navigasi, itu tentang saya, keahlian, pendidikan, di mana digunakan untuk menunjukkan bagian tertentu pada halaman. Saya menggunakan tag A. Oke, selanjutnya kita di menu tentang saya. Kita menggunakan main dulu. Kita kasih warna. Style background. Style. Oke, kita kasih warna apa ya? Enggak, ini 90%. Marginnya kita auto. Marginnya auto. 90% setelah coba kita cek dulu apakah ada yang salah. Oke, udah lumayan. Cek width, kemudian kita lari ke background. Kita setelah itu mau bikin tentang saya ya, main. Setelah itu kita bikin tentang saya. Oke. Kita menggunakan section aja. Section itu ID tentang. Kita menggunakan section ID tentang. Kita kasih warna juga, background. Background kita menggunakan warna white, warna putih. Kemudian kita kasih paddingnya ukuran 20 aja, 20 px. Kemudian margin top
Oke, margin top 20 px. Oke. Oke, pertama kita buat pakai salah lagi. Anjlah di ini ya. Stop. H2 kita pakai heading. H2 yaitu kita buat tentang saya. Oke. Pakai H2. Kemudian kita pakai P, kita masukin paragraf. Paragraf itu misalnya kita buat halo. Saya Vicky Alfiandi mahasiswa semester 4 jurusan teknik informatika. Saya tertarik pada pemrograman web. Saya tertarik pada pemrograman web. Oke. Coba kita cek bentar. Pemrograman web. Oke. Pemrograman web. Lanjut, kita buat paragraf lagi. Misalnya kita mau masukin saya ingin membuat website yang sederhana saja, Oke. Rapi dan mudah digunakan lah, Oke. Kita belajar Oke, berisi deskripsi singkat mengenai diri saya yang saya buat di menu section ini, yaitu ID tentang dan diri saya, minat dan tujuan belajar di bidang pemrograman web. Kemudian kita lanjut ke section juga. Kita ID keahlian, pakai keahlian kita. ID keahlian, alhamdulillah. Background kita pakai warna putih saja. Warna putih. Kemudian padding 20 px. Oke. Margin top, kita pakai margin top 20 px. Oke. 20 px saja. Misalnya kita masuk ke heading, yaitu ada keahlian. Kita pakai H2 aja. H2 keahlian. Oke. Kemudian kita pakai H3 itu ada front ending
front end kita menggunakan ul, lalu ada li. Oke, nanti saya jelasin ya kawan. Misalnya HTML. Kita pakai lagi CSS, misalnya CSS. Oke. Kita menggunakan H3 lagi, H3 back end kita kayak tadi ul, berarti li misalnya PHP ini, misalnya kalian ya kawan, kalian misalnya MySQL lah, MySQL. Oke. Oke, kita lanjut ke A3 lagi. Misalnya kita masukin yaitu tools. Nanti saya jelasin kan. Untuk tools kita bikin apa ya? Misalnya ul lagi, setelah itu apa ya, L kita masukin misalnya Visual Code. Ini Figma. Kemudian apa lagi? Sudah section. Oke, ini untuk yang di keahlian, bagian section keahlian. Oke. Untuk saya ini memiliki berapa 3 kemampuan yang saya peroleh. Saya bikin aja misalnya contoh kemampuannya. Misalnya ada front end itu ada HTML dan CSS, ada back end yaitu ada PHP dan MySQL, ada untuk toolsnya itu aplikasi itu misalnya Visual Code dan Figma. Saya menggunakan tag all ini digunakan untuk membuat daftarnya biar agar lebih rapi. Oke, coba kita review dulu kawan-kawan, kita cek satu-satu, kita cek. Dia kayak daftar titik gini kalau untuk pakai menu ul dan i. Oke, sudah bagus. Kita lanjut kita bikin apa lagi tadi ya, tentang keahlian. Udah keahlian. Pendidikan. Bagian pendidikan, kita bikin pendidikan. Section juga. ID pendidikan. Sebenarnya sama aja kawan-kawan, warnanya tuh saya tetap sama, warna putih backgroundnya. Kayak misalnya bisa aja kita copy langsung di atas sana. Background kita oke untuk ukuran paddingnya sama.
Itu kurang paddingnya. Padding 20 px. Kemudian untuk marginnya, margin top kita pakai margin top berarti. Kemudian ada masalah 20 ya, 20 px kan 20 px. Oke, 20 px section. Oke, kita bikin mana deh, H2. Kita mau bikin pendidikannya. Pendidikan. Berarti kemudian kita mau bikin pakai table nih. Kita pakai table. Kita menggunakan border juga. 1 cell padding 10. Oke, cell padding 0. Salah, width sama dengan 100%. Oke, kita menggunakan table. Kita cek baterai berapa persen? 14%. Masih bisa. Kita TL, gunakan TL. Still background para 2 C 3 E 50. Pakai warna itu yang kayak sawah. Colornya warna putih. Warna putih. Oke. Kemudian kita pakai TH. Itu kita mau bikin tahun. Oke, TH. Kita bikin institusi. Kemudian jenjang. Yang kita bikin juga pakai status. Oke. Kita masih bikin di menu TL lagi. TL kita bikin pakai TD. Tahunnya misalnya 2018. TD juga. SD negeri 002 Tambelan. Oke, TD bentar ya. Maaf, saya jeda dulu bentar. Saya mau ngambil pengecas colokan.
Oke, sudah. TD berarti tadi SD, sekarang SD. Oke, TD juga nanti saya jelasin ya, selesai. Oke, sama kita bikin juga kayak gini. Kita copy aja bisa juga. Ini kita bikin TD, kita ubah yang ini, berarti saya kan membuat status saya SMP berarti 2021. Ini kita ubah SMP negeri 14 Bintan. SMP negeri 14 Bintan, ini kita ubah SMP selesai. Kemudian kita lanjut saya SMA, yang ini kita ubah saya tamat SMA tahun 2024. Berarti ini kita ubah menjadi SMA negeri 1 Tambulan. Kita ubah ini menjadi SMA selesai. Alhamdulillah ya Allah. Oke, kita sampai sekarang tahun 2000, saya tamat 2024, sampai sekarang saya kuliah. Berarti di umrah kita ini kita ubah menjadi Universitas Maritim Raja Ali Haji. S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Informatika. Status saya masih aktif. Oke. TN. Oke. Sudah. Kita cek dulu. Oh, ini saya bikin menu tabel ya kawan. Ini untuk tabelnya. Oke, bagus. Oke, kita jelasin yang saya bikin tadi bagian untuk tabel itu. Kalau tabel itu dia untuk membuat tabelnya TR ini, yang dimana tadi saya untuk TR ini dia untuk membuat barisnya. Kalau untuk TH ini, TH mana tadi ya, TH ini dia nih untuk judul kolomnya, misalnya tadi tahun, institusi, jenjang, statusnya selesai enggak. Kalau untuk TD ini isi datanya. Oke, ini saya mengambilkan riwayat pendidikan saya dalam bentuk tabel. Tadi yang sebelumnya kan enggak bentuk tabel, menggunakan bentuk daftar, ini untuk tabel. Oke, sekarang kita masuk di bagian hobi nggak sih? Setelah pendidikan hobi ya. Bagian hobi. Tabel section. Kita sama kayak tadi, kita ubah hobi. Ini hobi. Background hobi kita warna putih tadi kan, putih. Tidak bisa nih, putih. Padding kalau tadi 20 px ya.
20 px kan. Oke, marginnya margin top kita pakai margin top berarti 20 px. Oke, kita pakai H2 kita masukin hobi, nama hobi kita, kemudian pakai untuk kayak daftar tadi, kemudian kita pakai li, misalnya hobinya desain grafis, misalnya desain grafis. Masukin juga lagi, masukin berapa, misalnya hobinya membaca buku, masukin lagi misalnya main catur, kemudian apalagi ya, li. Oke, kita masukin, nah misalnya bersepeda, masukin lagi jogging, lari, voli, nah nyobi saya kawan-kawan, voli, futsal. Oke, sudah cukup futsal. Oke, coba kita cek dulu. Oke, udah sesuai. Masih ada yang kurang, yang udah digunakan tidak ada titik. Oke. Nah, untuk di bagian hobi ini saya berisi dalam daftar hobi kayak tadi sebelumnya yang udah pakai daftar ya, banyak sebenarnya. Misalnya contohnya daftar itu ada desain grafis, baca buku, main catur, bersepeda, lari, voli, futsal, bebas dong kalau mau masukin tentang hobi kalian. Oke, kemudian kita masukin di kita bikin di bagian footer style background 2C350 tadi ya. Oh ya, warnanya sama. Oke, ini kita pakai warna putih kemudian ini teks clean ini center kemudian paddingnya berapa, padding 15 saja, 15. Hampir lagi 15 px. Untuk margin kita pakai margin top aja kayak tadi. Margin top kita menggunakan 20 px. Oke. 20 px kita buat pakai pakai paragraf. Kita bikin semisalnya copyright aja, pakai copyright. Misalnya informasi hak cipta digunakan sebagai penutup halaman, yang dimana dia ini untuk berisi informasi hak cipta pada halaman web saya bikin. Misalnya kita pakai nih
Saya kasih contoh copy, pakai copy dia, copy misalnya 2026 Vicky Yandi. Oke. Nah, ini dia tuh digunakan kalau untuk di menu footer ini saya menggunakan paragraf, lalu kita masukin di copyright namanya untuk penutup halaman yang berisi informasi hak cipta. Oke, coba kita cek. Kita show review dulu. Kita cek ini. Oke. Sudah lengkap. Bagus. Nah, copyright ini kayak ada lambang gini. Ini sudah bagus, coba kita go live. Kan ini mana dia? Bukan ini kita coba lewat di browser aja. Kita buka di browser, Ctrl O, praktikum perancangan web, portfolio, kita open, buka di sini. Nah, ini dia kawan, ini untuk program yang saya buat tadi, sangat sederhana, simple, tapi bisa lah digunakan. Jelas untuk tentang saya, untuk kalian saya, untuk pendidikan saya, ini ada untuk hobi. Oke, untuk program yang saya bikin ini portofolio sederhana, dimana yang dibuat menggunakan HTML dan inline CSS. Website ini juga bisa menampilkan informasi pribadi tentang kalian, bisa untuk riwayat pendidikan kalian dan hobi dalam satu halaman, dan struktur dan mudah digunakan. Ini untuk namanya PKL ini mahasiswa informatika, ini untuk alamat. Ini saya buat yang sangat sederhana dengan hasil coding saya sendiri. Lalu tentang saya buat tentang saya Vicky mahasiswa semester 4 pesantren informatika. Lalu ada keahlian saya di sini saya bikin, ada pendidikan saya itu selesai. Ini masih belum status. Oke. Oke, baiklah, mungkin itu saja dari video untuk tugas perancangan web ini. Selebih kurang saya mohon maaf. Mohon maaf Pak kalau misalnya ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak menyenangkan, atau saya minta maaf. Di sini saya belum berubah lagi. Oke, di sini saya mohon maaf kalau misalnya kekurangan ataupun kesalahan dari ucapan saya tidak sengaja. Mungkin ini saja dari video saya. Program codingan sederhana di HTML tentang portofolio diri saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.